Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Sekawan bersama Kak Ipul. Gimana kabar kalian adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik adik-adik, kali ini Kak Ipul akan membahas tentang tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita. Sebelum dilanjut, kalian jangan lupa like, komen, subscribe ya. Baik adik-adik, kita lanjut. Semua cita-cita membutuhkan usaha yang keras dan pantang menyerah. Bahkan terkadang kamu harus melakukannya lebih keras dibandingkan orang lain. Sudahkah kamu menentukan cita-citamu? Tentunya kamu harus melakukan sesuatu untuk mencapai cita-cita tersebut, bukan? Baik, dalam pembelajaran satu kali ini kita akan mengamati Sungai Pesanggerahan dahulu dan sekarang. Ya, ini Sungai Pesanggerahan dahulu dan Sungai Pesanggerahan sekarang. Kita amati bersama. Ternyata pada gambar pertama, sungai terlihat kotor, bau, dan banyak sampah. Sedangkan pada gambar kedua, terlihat bersih, hijau, dan bersih dari sampah. Tahukah kalian siapa yang merubah keadaan dari Sungai Pesanggerahan? Ayo kita membaca. Beliau adalah si pendekar Kali Pesanggerahan. Keinginan untuk kembali melihat Kali Pesanggerahan di Jakarta yang bersih membuat Haji Khairuddin atau yang dikenal dengan Bang Idin berpetualangan menyisir bantaran sungai tersebut. Kali Pesanggerahan yang dulunya tempat ia bermain air bersama teman-temannya telah berubah menjadi kali yang kotor, penuh sampah, berwarna hitam, dan bau. Dengan berpegang golok dan tekad yang besar, ia mulai menyusuri bantaran sungai itu untuk melihat tingkat kerusakannya. Ia pun mulai membersihkan sampah-sampah yang menutupi sungai tersebut. Banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh. Kegiatannya banyak terhalang justru oleh masyarakat sekitar sungai yang tidak memahami tujuan kegiatannya. Akan tetapi, ia tidak marah. Baginya, untuk menyadarkan orang lain tidak perlu membalasnya dengan kekerasan. Ia melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat sekitar sungai sadar pentingnya merawat sungai sebagai sumber daya alam mereka. Akhirnya, berkat kesabaran dan tekad kuat, lambat laun kesadaran masyarakat mulai tumbuh. Bang Idin kemudian juga mengajak teman-temannya sesama petani penggerak untuk mengikuti langkahnya. Kini mereka berhasil menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Burung-burung yang dulunya pergi akhirnya kembali. Mata air yang dulu tertutup sampah kembali hidup. Air Kali Pesanggerahan kini sudah normal kembali. Ikan-ikan bisa hidup dan berkembang biak. Sepanjang tepian Kali Pesanggerahan menjadi hijau. Burung-burung berkicau setiap hari, bahkan burung cakak yang bersarang di tanah dan sudah jarang ditemui di wilayah Jakarta, kini juga bisa ditemukan. Pohon-pohon yang mulai langka di Jakarta dapat dijumpai di sini. Belum lagi tanaman obat yang jumlahnya mencapai 142 jenis. Di balik sikap kerasnya, pria kelahiran 13 April 1956 ini ingin membuktikan hanya orang yang benar-benar memahami alam yang dapat menyelamatkannya. Di tangan Bang Idin, Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terus berubah menjadi lahan produktif dan alami. Ayo anak-anak, mari kita berdiskusi.
Lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan bacaan tersebut tadi ya. Halangan cita-cita Bang Idin, yakni melihat kembali Kali Pesanggerahan yang bersih dan di Jakarta. Kemudian halangan apa yang dihadapinya? Ternyata Bang Idin banyak anggota masyarakat yang menentangnya karena dianggap sebagai perusuh saat membersihkan sampah-sampah di sungai. Kemudian sikap apa yang dimiliki oleh Bang Idin? Beliau tidak mudah putus asa, sabar, dan peduli terhadap lingkungan. Usaha apa yang dilakukan Bang Idin? Ya, betul adik-adik, mengajak teman-teman sesama petani untuk menanam 40.000 pohon produktif di sepanjang bantaran kali. Nah, dengan tekad dan kerja keras, akhirnya Bang Idin mampu mengubah Kali Pesanggerahan yang kotor dengan bantaran yang tak terus menjadi lahan produktif. Inilah kesimpulan daripada cerita Pangeran Kali Pesanggerahan. Baik anak-anak, tahukah kamu deklamasi merupakan salah satu cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Biasanya orang yang mendeklamasi puisi harus menghafalnya terlebih dahulu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang Indonesia ya, bahasa Indonesia. Yang pertama, membahas puisi memerlukan pelafalan yang jelas dan intonasi yang tepat. Selain itu, pemanggalan kalimat juga harus diperhatikan. Dengan demikian, puisi tersebut akan enak didengar dan mudah dipahami isinya. Contoh menentukan jeda. Kau adalah para penyelamat negeri. Nah, dengan catatan, jika ada garis miring satu ini, artinya berhenti sebentar untuk bernapas, biasanya pada koma atau di tengah baris. Jika ada dua garis miring ini, artinya berhenti agak lama, biasanya koma di akhir baris yang masih berhubungan dengan baris tersebut. Yang ketiga, jika ada garis tiga ini berhenti lama, biasanya pada titik baris terakhir atau pada akhir puisi. Nah, sekarang kita mencoba ya. Kita akan baca puisi Penjaga Alamku dengan kita memberi tanda deklamasinya. Sekarang kita membaca ya. Penjaga Alamku, karya D. Karitas. Kau tidak pernah lelah. Kau tidak pernah putus asa. Kau tidak pernah menyerah. Mencintai alam di mana kau dibesarkan. Angin dan badai adalah sahabatmu. Hujan dan panas adalah penolongmu. Air sungai adalah kehidupanmu. Alammu adalah ibumu. Maka engkau menjaganya. Maka engkau memeliharanya. Maka engkau merawatnya, karena alam adalah ibumu. Nah, ini contoh cara membacanya adik-adik. Jadi kalian harus bisa mendeklamasi puisi dengan kata per kata. Baik, sekarang kita ayo membaca. Setelah tadi membaca dengan sesama, jawab pertanyaan berikut ini ya adik-adik. 1.